Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Tema live saya pada malam hari ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan uang negara yang ada di Rumah Sakit Umum DR atau Buah. Terus yang kedua terkait dengan permasalahan tenaga kontrak daerah Kabupaten Belu. Seperti biasa, saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Banyak permasalahan-permasalahan klasik yang terjadi di kabupaten yang kita cintai ini. Pertama kita akan bahas terkait dengan permasalahan yang ada di Rumah Sakit Umum Gabriel Manik Atambuah. Tanggal 3 Maret, kalau saya tidak salah, berita pernah menulis terkait dengan Tipikor Polres Peru menyurati Direktur Rumah Sakit Umum Atambuah. Ada apa? Itu judul berita yang ditulis oleh Intim News pada saat 3 Maret yang lalu. Ketika saya membaca isi daripada tulisan atau berita yang ditulis oleh Intim News, saya membaca bahwa yang dilaporkan itu adalah terkait dengan ruang tunggu anak. Sebenarnya ada apa di Rumah Sakit Umum Atambuah? Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya juga meminta di sini harus ada transparansi terkait dengan apa yang sudah dituliskan oleh media massa terkait dengan penyalahgunaan uang negara, karena ini menyangkut haknya masyarakat Kabupaten Belu. Kalau seandainya ada indikasi yang merugikan negara, merugikan masyarakat Kabupaten, sudah sepatutnya dan sewajarnya kami mohon ada transparansi dan tolong diproses sesuai dengan mekanisme dan perundang-undang yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Kabupaten Belu, mari sama-sama kita mengkawal setiap permasalahan yang ada di kabupaten ini. Hari ini kita fokus yang ada di Rumah Sakit Umum Atambuah. Pernah ada surat dari Tipikor Polres Belu terkait dengan ruang tunggu anak yang kurang lebih menelan biaya kurang lebih 700 juta. Kalau sekiranya itu merugikan negara, merugikan masyarakat Kabupaten Belu, diproses secara mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku di kabupaten ini. Saya mohon diproses. Dan saya juga menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, hanya ada di Kabupaten Belu ini. Di negara Republik Indonesia yang baru ada di Kabupaten Belu, di mana kepala kesehatan rangkap direktur Rumah Sakit Umum. Artinya apa? Tugas dari kepala dinas kesehatan adalah mengawasi direktur rumah sakit. Tapi realita yang ada di Kabupaten Belu, kepala dinas rangkap direktur rumah sakit. Siapa kontrol siapa? Ini menjadi permasalahan. Ini terjadi. Ada apa ini? Seperti itukah pemerintahan hari ini? Apakah tidak ada lagi dokter-dokter yang punya kemampuan yang lebih? Baru kali ini. Begitu ada surat dari Tipikor, belum lagi yang kami akan telusuri terkait dengan isi air yang katanya tidak sesuai dengan spek. Saya mohon ada transparansi di sini menyampaikan, karena ini menggunakan uangnya masyarakat Kabupaten Belu. Artinya kami juga ikut terus memantau. Ada apa ini dengan proses? Kalau ada yang tidak beres dan ada indikasi yang merugikan negara, dalam hal ini masyarakat Kabupaten, sudah sepatutnya dan selainnya harus diproses secara mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Akan kami kejar terus permasalahan ini. Ada apa sebenarnya? Sekali lagi saya menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat Kabupaten Belu, hanya di Kabupaten Belu ini
Artinya di seluruh bagian daripada negara Republik Indonesia ini, yang terjadi Kabupaten Belu ini baru terjadi. Kepala Dinas Kesehatan rangkap Direktur Rumah Sakit Umum Atambua. Kepala Dinas rangkap Direktur Rumah Sakit. Artinya apa? Tugasnya Kepala Dinas itu mengontrol Direktur Rumah Sakit. Tapi kalau Kepala Dinas rangkap Direktur Rumah Sakit, siapa kontrol siapa? Siapa mengawas siapa di sini? Ini menjadi pertanyaan. Apakah sudah tidak ada lagi dokter-dokter yang lebih hebat atau yang lebih mampu seperti yang hari ini? Akan ku kejar, ingat baik-baik, akan ku kejar. Habis permasalahan tenaga kontrak daerah ini akan saya kejar. Mau sembunyi di balik batu pun akan saya kejar. Jangan main-main. Boleh Anda gaya bilang Anda tidak menggunakan Facebook. Ingat, catatan merah di kejaksaan itu masih tersimpan rapi. Kita akan bawa kejar. Dan kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Belu, tolong bagaimana terkait dengan ketika tanggal 3 Maret menyurati Direktur Rumah Sakit terkait dengan ruang tunggu anak itu, kalau kami lihat tolong transparansi dan menyampaikan kepada publik sejauh mana prosesnya, biar masyarakat juga mengetahui. Kita bikin Belu ini menjadi lebih baik. Kita ingin di perbatasan ini menjadi lebih maju, karena menjadi harkat dan martabat bangsa, karena beranda terdepan daripada negara ini. Tapi sampai hari ini, kepemimpinan ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan klasik. Contoh yang hari ini kita hadapi ada terkait dengan permasalahan tenaga kontrak daerah. Boleh masyarakat Kabupaten Belu boleh melihat. Coba masyarakat Kabupaten Belu, saya tidak mengajarkan, tapi bagi pencinta grup politik atau yang suka mengikuti grup politik menggunakan HP yang canggih, Android dan segala macam, coba masuk di Google, coba download PP 49 tahun 2018, yaitu pasal 96 ayat 1 dan 3 dan pasal 99 ayat 1 dan 3. Nanti kalau masyarakat sudah tahu, tolong beropini dan menyampaikan kepada publik ini. Artinya apa? Bahwa pemerintah daerah itu dilarang merekrut tenaga kontrak yang baru, tenaga honorer, ataupun menggantikan tenaga kontrak yang lama dengan yang baru. Itu perintah undang-undang. Tapi realita dan kenyataan yang terjadi di Kabupaten perbatasan ini, pemerintahan perubahan hari ini menggantikan tenaga kontrak yang lama dan menggantikan dengan yang baru. Tanpa satu dasar alasan, dasar hukum yang jelas, tapi mereka sudah digantikan. Dan sekarang timbul pertanyaan dari saya, masyarakat bodoh ini. Kita kabupaten kecil ini membuat aturan sendiri kah, atau aturan itu dari pusat turun ke bawah dan bawah wajib menjalankan? Ataukah aturan dari bawah ini naik ke pusat dan pusat wajib menjalankan? Ini menjadi satu pertanyaan besar. Bagaimana teman-teman tenaga kontrak daerah yang bekerja bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, diberhentikan secara sepihak tanpa mempertimbangkan nasib mereka? Sesungguhnya pemimpin itu lahir dan hadir menunjukkan semua elemen masyarakat yang terkotak-kotak pasca pemilihan politik kali lalu sebagai penengah yang baik. Apakah hari ini pemerintah bisa melihat bagaimana mereka menangis di sudut rumah mereka? Saya tidak akan menanggapi akun palsu. Silakan kamu baca kah? Kalau tidak baca, kau baca baik-baik. Dan saya berbicara di sini tidak pada kapasitas
membela sesuatu, tapi saya melihat dari sisi kebenaran. Saya berbicara untuk kepentingan orang banyak. Anda kalau punya keluarga, atau Anda punya teman-teman, Anda punya masyarakat, Anda melihat berapa tahun mereka mengabdi di pemerintahan ini sebagai tenaga kontrak daerah. Terus kalau hari ini Anda berhentikan mereka menjadi tenaga kontrak daerah, terus mereka yang menjadi tulang punggung keluarga, apa yang mereka berikan kepada keluarga mereka? Ketika Anda berbicara, cari kerja yang lain, itu bahasa yang basi dan klasik. Kenapa Anda tidak sampaikan kepada tenaga kontrak yang baru untuk mencari pekerjaan yang baru? Kenapa harus menggantikan tempat pada posisi tenaga kontrak yang lama? Artinya apa? Usia sudah tidak mungkin mereka untuk bekerja pada tempat yang lain. Ini harus Anda mengerti dan Anda garis bawahi. Anda boleh ajar saya baca itu baik-baik itu aturan. Saya tidak menafsir, tapi kau baca baik-baik itu pasal 96. PP 49 pasal 96 itu kau baca baik-baik. Baru Anda berargumen di sini. Dan saya berbicara sini tidak menggunakan akun palsu. Berbuat sesuatu itu pikir juga tentang nasib banyak orang. Iya betul, SK mereka itu berlaku 1 tahun. Ketika itu diperpanjang. Itu bahasamu tidak masuk akal. Kalau mereka bekerja kurang bagus, tidak mungkin mereka bisa bekerja sampai 5-6 tahun dan bahkan sampai puluhan tahun. Itu kau garis bawahi. Artinya bahwa mereka itu bekerja dengan penuh tanggung jawab, loyalitas, dan mereka menunjukkan kinerja mereka dengan baik. Maka setiap tahun mereka diperpanjang. Bupati ganti bupati, mereka tetap aman. Mereka tidak berhentikan. Tetapi ganti dengan pemimpin hari ini, mereka diberhentikan. Itu menjadi catatan kritis dan patut Anda garis bawahi. Kalau Anda bekerja, Anda bilang SK mereka tiap tahun. Ya betul, SK mereka tiap tahun. Itu diperpanjang. Kalau kau mengerti dan paham tentang itu PP 49, pasti kau akan berbicara di sini berdasarkan peraturan pemerintah. Perpanjangan ini ada aturannya kok. Kalau orang seperti Anda ini yang ada di ketiak dan menjadi penghasut dari slogan perubahan yang hari ini terjadi, maka hancurlah kabupaten ini. Dedikasi dan pengabdian orang yang bertahun-tahun ini harus kau catat baik-baik. Artinya apa? Mereka tidak pernah, selama bekerja mereka tidak pernah berbuat masalah. Artinya kinerja mereka baik. Tanggung jawab. Karena tanggung jawab mereka itu, maka Kabupaten Belu mendapatkan WTP 3 kali juga. Itu ada peran daripada teman-teman Teko yang hari ini kamu berhentikan. Itu kau catat, kau garis bawahi baik-baik. Hari ini kau muncul dengan bilang ada aturannya. Aturan ini kita juga yang buat. Dan aturan ini juga kita juga yang langgar. Oleh karena itu ketika kita diberikan amanah, jangan langgar aturan yang sudah dibuat. Patut kita jalankan. Ini sama seperti orang bekerja di perusahaan. Ketika dia bekerja tidak sesuai dengan apa yang dimaksud atau keluar daripada konteks aturan yang dibuat, maka dia diberhentikan secara tidak hormat. Apakah teman-teman ini yang diberhentikan ini dia keluar daripada konteks yang Anda maksud? Ini menjadi satu pertanyaan besar di kabupaten ini. Masyarakat Kabupaten Belu, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu yang kita cintai, hari ini seluruh mata kita lihat yang ada di Kabupaten Belu ini. Bagaimana nasib, bagaimana teman-teman tenaga kontrak daerah. Saya berpikir secara manusiawi. Kenapa saya bilang begitu? Mereka ini adalah tulang punggung keluarga. Mereka punya istri, mereka punya suami. Mereka menggantungkan hidup daripada pekerjaan yang mereka geluti hari ini. Sehingga ada kehidupan yang berlangsung. Sehingga ada anak-anak mereka yang mereka sekolahkan. Sehingga ada
kebutuhan ekonomi yang bisa mereka cukupi. Terus kalau hari ini mata rantai kehidupan mereka itu diputus seperti begitu, kira-kira di mana nurani pemimpin hari ini? Ini menjadi satu pertanyaan dari kami. Cobalah sesekali pemerintah yang mempunyai pemangku kekuasaan di kabupaten ini, tengoklah dan berkunjunglah kepada rumah-rumah mereka yang diberhentikan. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana anak-anak mereka? Yang hari ini mereka bilang, "Bapak saya mau masuk sekolah, mama saya mau sekolah." Kalau seandainya tulang punggung mereka sudah tidak bekerja, inilah letak. Seperti apa slogan perubahan yang dikumandangkan itu? Seperti apa kesejahteraan masyarakat yang dikumandangkan? Kalau hari ini mereka diberhentikan secara sepihak seperti begini. Coba lihat mereka. Lihatlah air mata mereka. Lihat. Mereka tidak pernah meminta supaya bagaimana mereka punya uang itu ditambahkan. Mereka tidak pernah minta. Mereka hanya berpikir bagaimana mereka dipekerjakan. Itu harapan mereka. Di sini hanya meminta nurani daripada pemerintah hari ini. Saya sebagai masyarakat kecil, saya sebagai masyarakat biasa yang terpinggir, saya melihat mereka. Saya juga merasa sedih sebagai bagian daripada elemen Kabupaten Belu ini. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana tangisan mereka? Bagaimana harapan mereka? Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, sekali lagi saya sampaikan, jika ada yang mengikuti live saya terkait dengan permasalahan Teko, saya menyarankan untuk membaca PP 49 tahun 2018 pasal 96 ayat 1 sampai 3 dan pasal 99 ayat 1 sampai 3. Pasti akan di situ akan jelas dan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu akan paham di situ. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Harapan saya, sekiranya pemerintahan hari ini memiliki nurani dan keterpihakan kepada kaum yang lemah, kaum yang tertindas, dan mau meninggalkan semua perbedaan politik yang lalu, maka hari ini marilah kita benahi Kabupaten Belu menjadi lebih baik. Harapan saya, lihatlah tangisan mereka. Mereka memang butuh kerja, tapi jangan ambil hak mereka. Karena mereka bekerja penuh tanggung jawab, karena totalitas dan pengabdian mereka rata-rata di atas 5-6 tahun. Bahkan ada yang belasan tahun maupun puluhan tahun. Sekiranya saya berpikir bahwa pemerintah dapat mengkaji ulang. Dan pemerintah pasti akan berpikir bagaimana langkah yang baik untuk menerima mereka kembali menjadi tenaga kontrak daerah. Ini harapan saya. Marilah kita bangun Belu menjadi lebih baik. Hal yang baik akan kami dukung. Ketika ada hal yang tidak baik, kami pastikan kami akan bersuara untuk kaum-kaum yang membutuhkan suara kami. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat malam, senantiasa Tuhan menyertai kita semua.